Selamat jumpa kembali sahabat Silimo Katolik pada hari ini edisi Rabu 9 Juli 2025. Bersama saya Pastor Zakaria Ginting OFM Kapusin. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan untuk mengawali hari kita. Begitu juga menjadi bekal di dalam perjalanan semua aktivitas kita pada hari ini. Maka pada kesempatan ini kita menyampaikan intensi-intensi kita, intensi doa, begitu juga harapan-harapan kita yang kita hendak gapai pada hari ini. Dan semua pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga panggilan kami itu sungguh kami gaungkan di dalam hati kami, sehingga di dalam karya kehidupan kami siap untuk diutus. Maka berkati kami dalam permenungan kami ini. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, umat beriman, sahabat Silimo Katolik. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permenungan saya yang saya beri tema dipanggil dan diutus. Saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini berkisah tentang panggilan dan perutusan para murid yang dipilih oleh Yesus. Yesus memilihnya tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Banyak di antara mereka hanya masyarakat biasa, seperti Petrus, Andreas, Yakobus. Mereka hanya masyarakat biasa yang berprofesi sebagai nelayan. Yesus tidak memandang jabatan, pangkat, atau apapun untuk dipilih menjadi muridnya. Selama 3 tahun, para murid mengikuti Yesus, menebarkan kasih dan mewartakan Injil. Di sanalah mereka belajar dari Yesus. Tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh para murid. Kerap mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Meski demikian, mereka tetap setia mengikutinya. Begitu juga setelah dibekali oleh Yesus, maka pada saatnya para murid yang dipilih itu diutus untuk meneruskan
ajaran yang pernah mereka terima dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, kita sebagai orang Kristen setelah menerima pembaptisan, kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus. Dalam kitab lain dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya bahwa kita semua adalah pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun di dalam pilihan itu ada satu yang sengaja dipilih, tetapi dia adalah seorang pengkhianat, yakni Judas Iskariot. Saudara-saudari yang terkasih, ada 11 murid yang menjadi teladan. 11 rasul yang menjadi panutan kita. Janganlah pilih Judas sebagai pengkhianat. Judas adalah seorang yang sopan, lembut di hadapan Yesus. Bahkan ketika bertemu dengan Yesus, dia memeluk dan menciumnya di depan Yesus. Tetapi di belakang dia menjual Yesus. Hendaknya kita yang dipilih sama seperti ke-11 rasul, bukan seperti satu yang mengkhianati di belakang. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah dipilih, kita semua juga diutus. Melalui iman kita diutus mewartakan Injil Tuhan itu. Ada satu pepatah Balim mengatakan, Niki abolok, nave abolok. Yang berarti bahwa ketika tangan bergerak, mulut juga bergerak. Artinya bahwa tangan kita bergerak mengikuti irama apa yang kita katakan. Atau dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Maka iman yang telah kita miliki, itu kita buktikan, kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang menilai kita bukan dari perkataan, tetapi dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah bukti yang paling nyata bahwa kita adalah murid Yesus yang dipilih dan diutus. Dan kelak juga kita menjadi murid yang dekat dengan Dia dan bersatu bersama Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah memberikan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi soko guru kami. Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu, maka kami tetap memohon berkat-Mu. Semoga kami juga dapat menjadi pilihan yang terbaik. Demikian juga ya Bapa, kami mohon berkat-Mu di dalam perutusan kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga Engkau menguatkan kami di dalam perutusan kami, sehingga kami juga mampu mewartakan sabda, mewartakan kasih-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Meski di dalam goncangan, di dalam percobaan, kami tetap mengikuti Putra-Mu. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, 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 salve, salam sejahtera kita semua.